Dan bahkan kalau kita kekurangan cairan tubuh, kita tuh justru bisa mengalami suatu kondisi namanya shock hipovolumik. Untuk cairan tubuh kita, contoh, welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tinta alias Peng Peng Peng. Tapi kali ini di studio yang berbeda, masih di kantor Cipeng HQ. Kali ini kita akan sharing mengenai tips kesehatan secara singkat, dan mungkin kalian sudah baca di reel saya di Instagram. Apa sih pentingnya minum air putih? Ini reel saya mengenai air putih. Secara detail kita akan mengatakan di sini. Sebelumnya saya mau minum dulu. Masa ceramah mengenai air, cairan tubuh tapi nggak minum. Penuhi kebutuhan cairan tubuh Anda, dan kalau saya air mineral, saya minum air mineral karena memenuhi kebutuhan mengandung mineral-mineral esensial buat tubuh kita. Biar kayak dosen, kita berdiri. Jadi kawan-kawan semua, kita sekarang akan membahas mengenai kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan tubuh untuk setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang membuat rumusan 30 mili dikalikan berat badan. Dan kalian tahu bahwa tubuh kita itu tersusun dari hampir sebagian besar air. Ya kan? Dan untuk air di dalam tubuh kita itu diatur oleh sistem yang sangat kompleks. Dari sistem kardiovaskular, memompa darah ke seluruh tubuh yang mengantarkan sari-sari makanan kalau zaman dulu IPA kita belajar, atau saluran pembuangan kita diatur oleh ginjal, lalu diserap juga oleh usus. Dan bahkan kalau kita kekurangan cairan tubuh, kita tuh justru bisa mengalami suatu kondisi namanya shock hipovolumik. Untuk cairan tubuh kita, contoh, kita diukur dari urin. Kalau pipis kita warnanya sangat kuning, itu artinya kita sedang mengalami kekurangan cairan yang sangat banyak. Atau kalau kita lihat tekanan darah, kita juga bisa diukur lewat tekanan darah normal 110 sampai 120 per 70 sampai 80. Dan untuk darah kita dipompa oleh jantung. Kalau kebutuhan darah kita itu tidak sampai otak, kita akan pingsan. Atau disebut kayak blackout, tiba-tiba semaput karena kita kurang darah. Dan cairan tubuh kita tuh pentingnya adalah mengandung elektrolit. Kalau nggak seimbang, nanti yang pengaruh otak dan kinerja elektrik jantung, kinerja saraf juga. Jadi banyak hal yang terkandung dalam cairan tubuh. Kita akan mulai dari bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, kita kondisi mulut kita tuh asam. Karena asam lambung kita itu naik. Apalagi kalau orang yang mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease, itu asam lambung bisa naik sampai ke mulut. Pahit, rasanya adalah bangun tidur rasanya pahit. Buat kalian semua yang merasa kalau bangun tidur rasanya pahit, berarti kalian ada gejala GERD atau dyspepsia. Itu, bangun tidur kita rasa pahit. Banyak bakteri beraktivitas di mulut kita, sehingga kita mengalami namanya bau mulut. Apa yang harus kita lakukan pertama? Sikat gigi, jangan. Kumur-kumur dulu, ya, buang. Lalu kita minum air putih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Loh kenapa? Karena selama tidur, tubuh kita juga kehilangan cairan melalui keringat dan menguap. Belum kalau pipis, maka kita harus minum paling enggak 1 gelas air putih 500 atau 600 ml. Setelah itu, yang kita lakukan adalah makan dulu. Belum sikat gigi. Kenapa? Dengan kita makan, kita akan mengurangi jumlah asam lambung atau kondisi mulut yang asam. Karena mengeluarkan hormon salah satunya adalah amilum. Setelah itu tunggu 15 menit baru kita sikat gigi sekaligus mandi. Nah, setelah itu kita aktivitas biasa. Jangan lupa kita juga harus meminum secara cukup. Paling enggak kalian membawa botol-botol seperti ini atau tumbler 600 ml. Ya. Nah, apa bedanya air hangat dan air dingin? Kalau air dingin lebih bagus kalau kita posisikan kita minum setelah olahraga. Ya, itu fungsinya. Lalu, karena kalau air dingin untuk olahraga itu dapat mengurangi temperatur suhu inti tubuh. Kalau air hangat cocok banget kalau kalian lagi kedinginan atau kalian lagi radang tenggorokan. Nah, air putih ini secara normal itu kan mengandung mineral digunakan untuk tubuh. Dia juga sangat berguna untuk menjaga keseimbangan darah dan aliran darah di dalam tubuh kita. Ya, selain untuk mulut. Yang kedua, itu adalah apa jika alasan kita seharian tidak minum air putih? Otomatis kita akan menjadi lemas karena tubuh kita tensinya akan menurun dan akan menjadi lebih mudah mengantuk. Lalu kalau kita sudah minum air putih tapi nahan kencing, yang terjadi adalah infeksi saluran kencing. Bisa tertimbul kristal-kristal di dalam ginjal dan kandung kemih kita. Jadi dengan kita minum air yang cukup, kita bantu melarutkan kristal-kristal ini
dan bakteri ini untuk keluar dari tubuh kita melalui alat vital kita, alat kelamin kita. Apalagi kalau kita olahraga, kebutuhan cairan kita itu lebih banyak daripada dalam keadaan normal. Itu kalau air putih yang cukup. Dan minum air putih kebanyakan juga nggak baik. Apa yang terjadi? Jumlah cairan tubuh kita itu akan sangat berlebih, sehingga meningkatkan kerja jantung. Dan itu alasan kenapa pada orang dengan CKD, yaitu chronic kidney disease atau gagal ginjal, penyakit ginjal, dan dengan penyakit gagal jantung, itu beban kerja jantung dan ginjalnya berbeda. Sehingga untuk minum air putih itu harus disesuaikan dengan konsultasi dokter penyakit dalam atau dokter jantung atau dokter ginjal kalian. Kenapa? Karena ada sebuah obat kayak contoh yang mengurangi kerja jantung namanya furosemid. Dia kencing kalau pada waktu malam. Karena kalau kita pada orang gagal jantung diminum air putih, yang terjadi adalah kerja jantung semakin berat pompanya, sehingga malah akan menyebabkan udem. Jadi udem di bagian ujung-ujung kaki. Udem itu bengkak kakinya, karena cairan tubuhnya nggak bisa dikembalikan dipompa oleh jantung, sehingga membengkak di bagian kaki bagian bawah dan tangan-tangan. Nah, kalau ada orang diare, apakah air putih? Nggak cukup, karena pada waktu diare kita juga kekurangan elektronik dan zat-zat penting. Maka pada waktu diare kita pentingnya juga minum Oralit. Dan kalau diarenya sangat-sangat akut dan sangat sering, lebih dari 6-7 kali, bawa ke IDI terdekat untuk digantikan lewat IV. Jadi memang menggantikan cairan tubuh itu ada lewat oral, ya, oral ada lewat. Yang kedua lewat IV, oral itu ya minum. Tapi kalau IV itu intravena lewat infus. Kalau lewat makanan bisa lewat nasogastrifaringeal, jadi lewat nasal yang gini dimasukin hidung, atau lewat mulut makan, atau lewat infus juga. Nah, kalau pipis, kalau bisa pipis ya pipis, tapi kalau nggak bisa pipis pakai kateter. Itu dari hal simple, dari minum. Ini yang kalian harus tahu. Jangan meremehkan cairan tubuh. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.